Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan modul P5. Nah, semoga Bapak Ibu semua diberi kesehatan, sehat-sehat selalu, dan selamat berlibur. Karena sebentar lagi kita akan memasuki semester genap di tahun 2024-2025. Nah, selanjutnya di sini saya langsung saja akan membahas terkait dengan P5. Ini P5 yang saya miliki, yang saya buat terkait dengan modul P5. Nah, judulnya di sini modul P5 tema kearifan lokal. Jadi saya kali ini mendapatkan P5-nya tema kearifan lokal, topik membuat aneka tumpok Aceh. Ya, ini. Nah, langsung saja saya akan membahasnya. Nah, di sini di bagian utama, di halaman utama ini ada identitas modul. Baik Bapak Ibu, sebelum saya membahas terkait lebih jauh, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan modul ajar P5 ini, Bapak Ibu dapat mengakses IG saya @ianinis. Ada di deskripsi video ini. Langsung klik di bio. Nah, di bio itu ada link kit. Nah, di situ Bapak Ibu dapat klik link kit, nanti akan diarahkan ke produk-produk yang sudah saya sematkan di situ. Nanti di situ juga saya modul P5 saya masukkan di link kit, jadi Bapak Ibu dapat mengakses, mengunduhnya dalam bentuk Google Drive, nanti dapat diedit sendiri file ini. Kalau Bapak Ibu membutuhkan file ini dapat mengakses di sana. Nah, langsung saja di sini identitas modul. Identitas modul yang saya buat ada nama penyusun, isi nama masing-masing. Tema yang saya dapatkan yaitu kearifan lokal. Di sini bisa kita ganti sesuai dengan tema yang kita dapatkan masing-masing. Satuan pendidikan, misalnya di SMP apa gitu. Selanjutnya fase, karena SMP, jadi fase D. Selanjutnya topik ini membuat aneka tumpok Aceh. Nah, tumpok Aceh itu merupakan salah satu kue khas Aceh yang digunakan untuk acara-acara adat seperti pestiju dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada kelas atau semester. Di sini ada kelas 7 semester ganjil. Ini bisa diubah sesuai dengan kelas ataupun semester yang sedang berjalan. Selanjutnya tahun pelajaran. Koordinator piket siapa diisi di bagian kolom ini. Selanjutnya mata pelajaran terkait di sini. Kebetulan saya mata pelajaran yang saya dapatkan ada IPS, Bahasa Inggris, IPA, dan Prakarya. Selanjutnya ini juga sesuaikan dengan tempat masing-masing Bapak Ibu. Selanjutnya alokasi waktu. Alokasi waktu ini sesuaikan juga dengan waktu yang didapatkan. Nah, selanjutnya di page selanjutnya ini lumayan banyak nih Bapak Ibu. Ini ada 16 page atau 16 halaman modul P5-nya. Di sini ada informasi umum, ada penulis modul, sarana dan prasarana, relevansi tema, topik project untuk satuan pendidikan. Selanjutnya, ada komponen inti. Komponen inti itu yang pertama ada deskripsi singkat project. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua ada tujuan project. Kita bahas di sini tujuan project kita untuk apa. Nah, untuk apa kita tuangkan di sini sesuai dengan tema yang kita dapatkan. Selanjutnya, target project. Di sini melalui project ini, peserta didik apa yang diharapkan? Apakah dapat mengembangkan? Di sini ada kebinekaan global, khusus elemen mengenal menghargai budaya, bergotong royong, dan kreatif. Nah, itu yang target project. Selanjutnya, ada dimensi sub elemen capaian fase. Di sini ada dimensi elemen sub dan target capaian. Sudah lengkap di sini semua. Ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, elemennya contohnya berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya. Sub elemen mendalami budaya, identitas budaya. Targetnya apa? Mengidentifikasi, mendeskripsikan keberagaman budaya di sekitarnya serta menjelaskan peran budaya, bahasa, dan bentuk identitas dirinya. Nah, mari kita lihat di halaman selanjutnya. Di sini juga dimensi dan sub elemen, alur perkembangannya. Di sini ada elemen, sub-elemen, awal berkembang seperti apa, deskripsinya, sedang berkembang seperti apa, berkembang sesuai harapan seperti apa, sangat berkembang. Ini merupakan alur perkembangannya. Di sini ada kalau awal berkembang berarti belum begitu berkembang, sedangkan sangat berkembang ini sudah sesuai dengan target yang diharapkan. Nah, selanjutnya mari kita lihat di halaman berikutnya.
Halaman berikutnya yaitu alur proyek. Alur proyek ini seperti apa? Di sini ada tahapannya, alur kegiatan meliputi 5 kegiatan. Nah, apa aja tahapannya? Nah, biasanya kalau saya itu, yang pertama saya lakukan ketika memasuki pelajaran P5 itu, kita kasih dulu nih asesmen awal untuk melihat sejauh mana kemampuan siswa terkait dengan yang kita harapkan di model ini sejauh mana? Apakah mereka sudah sangat mendalami, sudah sangat memahami, atau belum mengenal sama sekali terkait dengan topik kita? Di situ kita dapat melihat hasil dari asesmen tersebut untuk memberi materi di pertemuan selanjutnya. Jadi udah tahu, oh mereka belum mampu di sini, oh mereka masih belum menguasai ini. Jadi sudah dapat kita rancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-masing. Selanjutnya, setelah memberi asesmen, di sini kan ada 5. Yang pertama asesmen, yang kedua pengenalan. Di sini kita berikan pengenalan kepada siswa, pengenalan tema kita. Misalnya tentang aneka tumpok. Apa aja aneka tumpok ini, dan bisa dengan judul lainnya. Kita kasih pengenalan-pengenalan kepada mereka, agar mereka lebih terarah terhadap tema yang akan kita bahas. Selanjutnya, tahap ketiga, ada kontekstual. Apa itu kontekstual? Kontekstual itu langkah-langkah membuat aneka tumpok merupakan makanan tradisional Aceh. Di sini langkah-langkahnya seperti apa? Selanjutnya ada aksi. Aksi itu membuat tumpok. Kita meminta siswa untuk memperagakan seperti apa, bisa meminta untuk membuat kembali tumpok itu seperti apa, ataupun bisa meminta siswa untuk menulis kembali resep-resep yang dibutuhkan. Itu juga aksi, sehingga mereka menghasilkan produk berupa nanti bisa jadi kue, bisa juga jadi menu resep yang ditulis sedemikian cantik dalam seperti brosur gitu ya. Jadi di situ ada resep kuenya apa. Nah, itu juga boleh aksinya. Jadi sesuaikan dengan tujuan masing-masing. Hasil produknya nanti akan jadi apa. Kalau misalkan dibutuhkan kue, maka siswa harus membuat aksinya. Cara membuat kue tumpok itu seperti apa. Harus menyiapkan pisang, tepung, dan lain sebagainya. Itu sebagai contoh saja. Selanjutnya ada refleksi dan tindak lanjut. Di sini kita berikan refleksi setelah mereka mempelajari P5 terkait dengan topik ini. Selanjutnya, di sini ada pertemuan 1, pengenalan pengumpulan informasi. Di sini ada tujuannya apa? Tujuan kita buat P5 ini apa di sini? Contohnya peserta didik dapat menyebutkan aneka tumpok. Selanjutnya, waktunya berapa? Ini kan sudah saya gabung pertemuan satunya. Sudah saya gabung di pertemuan 1 ini ada beberapa pertemuan di dalamnya karena waktunya 11 JP. Selanjutnya, media apa yang kita butuhkan. Selanjutnya, peran guru sebagai apa, dan pelaksanaan. Seperti apa pelaksanaan yang dilakukan oleh guru, kita tulis di sini. Selanjutnya, di bagian 2 itu pelaksanaan fase 2 seperti apa, dan kita isikan di sini juga. Nah, selanjutnya, pertemuan kedua. Ini pertemuan kedua ini bisa kita insertkan membuat kue tradisional. Berarti yang sebelumnya itu teori dan sekarang itu membuat kue. Jadi sudah aksinya. Dan di sini juga ada tujuannya seperti apa, waktu, media, peran guru, dan lain sebagainya. Dan lampirannya di sini ada contoh lampiran. Selanjutnya juga ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif di sini sudah ada kelas, guru mengisi apakah sudah berkembang anak-anak dalam menyusun atau membuat kue. Selanjutnya ada rubriknya, lengkap ya dengan rubrik. Di sini ada penilaian sumatif. Nah, ini rubriknya ada dimensi kebinekaan global, dimensi gotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, lembar refleksi. Kita bagikan kepada siswa lembar ini. Nanti siswa akan menjawab berdasarkan apa yang sudah mereka pelajari, apa yang mereka sudah dapatkan, dan bagaimana perasaannya. Nah, apa hal baru yang mereka dapatkan? Nah, itu refleksi siswa. Selanjutnya, pengolahan nilai. Di sini ada jumlah skornya, langkah-langkah pengolahan nilai. Selanjutnya, dan terakhir yaitu buat di sini tanda tangan siapa yang membuat P5 ini, koordinator proyeknya siapa, selanjutnya mengetahui capsek atau kepala sekolahnya. Nah, demikian yang dapat saya sharing terkait dengan modul P5
Mudah-mudahan bermanfaat. Jika Bapak Ibu membutuhkan file modul P5 ini dapat mengakses di bio Instagram saya, yaitu Yaninis. Di situ Bapak Ibu dapat klik di link Kit, nanti akan diarahkan ke berbagai macam file yang sudah saya sematkan di sana. Jadi Bapak Ibu bisa memilih yaitu modul project atau modul P5 kearifan lokal. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. I think enough and I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.